Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Mengapa sekolah strategis sepi murid, sedangkan sekolah terpencil berebutan? Inilah rahasia yang jarang dibahas. Para hadirin sekalian, seringkali kita melihat sebuah fenomena yang membingungkan. Ada sekolah yang lokasinya sangat strategis, berada di pusat keramaian, bangunannya megah, fasilitas lengkap, tetapi justru sepi dari peserta didik. Sebaliknya ada sekolah yang letaknya jauh, jalannya sulit, biaya pendidikannya tinggi, tetapi justru menjadi rebutan, bahkan sampai daftar tunggu 2 hingga 3 tahun. Fenomena ini tentu tidak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor penting yang menjadi pembeda antara sekolah yang diminati dan sekolah yang ditinggalkan. Ketika kita telah lebih dalam, ternyata bukan semata-mata soal lokasi atau biaya. Kunci utamanya adalah nilai dan kepercayaan trust yang dibangun oleh sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bahas secara runtut, sederhana dan detail agar setiap poin mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang memberi manfaat, maka ia akan dicari. Allah berfirman, adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap tinggal di bumi. Begitu pula sekolah. Bila sekolah memberi manfaat nyata, hasilnya terlihat, akhlaknya dirasakan, kualitasnya terbukti, maka meskipun terpencil sekalipun, orang tetap mencarinya. Fokus pada mutu output, prestasi dan lulusan. Orang tua tidak lagi memilih sekolah hanya berdasarkan gedung dan jarak, tetapi berdasarkan hasil nyata yang tampak pada lulusannya. Apa yang dimaksud dengan output yang bagus? Pertama, lulusannya diterima di sekolah lanjutan favorit. Misalnya lulusan banyak masuk sekolah menengah atas unggulan, pesantren ternama, atau perguruan tinggi negeri. Kedua, memiliki keterampilan nyata, mampu berbahasa Inggris, hafalan Al-Qur'annya kuat, mampu berbicara di depan umum, komunikasinya santun, akhlaknya mencerminkan pendidikan yang baik. Ketiga, prestasi meningkat tiap tahun, baik akademik maupun non-akademik. Misalnya menang lomba tingkat kecamatan, kota, atau provinsi. Contoh implementasi yang mudah dipahami. Sekolah menampilkan daftar alumni dan prestasinya di dinding sekolah atau di media sosial. Mengadakan program unggulan seperti English Camp, Tahfidz Camp, Coding Class, dan Leadership Camp. Orang tua yang melihat kegiatan dan hasil cenderung berkata, saya ingin anak saya seperti itu. Perbaiki mutu sumber daya manusia. Guru dan tenaga kependidikan sekolah yang maju selalu dimulai dari guru yang berkualitas. Ciri-ciri SDM yang baik. Guru kreatif dalam mengajar tidak hanya membaca buku, mampu membimbing karakter siswa, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Mampu berkomunikasi dengan orang tua secara profesional. Ingin terus belajar, mengikuti pelatihan. Menjadi teladan. Hadir tepat waktu, berbicara dengan baik, menjaga penampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal keteladanan. Contoh langkah perbaikan SDM, pelatihan guru setiap bulan sekali, pelatihan teknologi pembelajaran, sesi berbagi antar guru, pemberian penghargaan untuk guru teladan, pembiasaan budaya salam, senyum sapa, berpakaian rapi, dan beradab. Buat program unggulan yang membuat sekolah berbeda. Sekolah yang banyak peminat bukan karena murah atau dekat, tetapi karena beda dan punya nilai tambah. Contoh program unggulan yang menarik, program Tahfidz Plus Akademik Unggul, Boarding School Mini, Full Day Pembinaan Karakter, kurikulum bilingual, kelas bakat seperti robotik, musik, pramuka integral, olahraga prestasi. Selain itu, ada juga program akhlak intensif, adab harian, salat berjamaah, mentoring pekanan, parenting bulanan untuk orang tua. Program-program seperti ini membuat orang tua berkata, biayanya mahal tidak apa-apa, yang penting hasilnya terlihat. Profesional dalam manajemen. Banyak sekolah sebenarnya potensial, namun kepercayaan orang tua hilang karena manajemennya kurang baik. Apa saja hal yang perlu dibenahi? Administrasi harus cepat dan jelas. Jadwal harus rapi dan disiplin. Kurikulum terencana. Penanganan keluhan harus baik. Komunikasi sekolah dan orang tua harus aktif. Grup WhatsApp harus tertib. Laporan perkembangan anak dibuat berkala. Contoh kualitas manajemen yang baik. Brosur penerimaan peserta didik baru lengkap dan informatif. Guru hadir sebelum jam belajar dimulai. Kegiatan sekolah tepat waktu.
Ada evaluasi di akhir semester. Ini adalah bagian dari perintah Rasulullah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya. Branding dan promosi sekolah yang tepat. Sekolah yang baik harus terlihat baik. Strategi promosi yang efektif. Media sosial aktif. Instagram, TikTok, dan YouTube. Unggah kegiatan harian, hafalan, kelas kreatif, outdoor learning, pembiasaan akhlak. Testimoni orang tua dan alumni. Kegiatan open house dan trial class. Beasiswa untuk siswa berprestasi. Kerjasama dengan masjid atau komunitas. Contoh konten promosi. Dalam 2 bulan, 18 siswa sudah hafal 1 juz. Setiap pekan anak-anak mengikuti pelatihan public speaking. 10 alumni diterima di sekolah favorit tahun ini. Bangun citra sekolah yang aman dan beradab. Orang tua tidak hanya mencari sekolah yang cerdas, tetapi juga yang menenangkan. Ciri sekolah aman, tidak ada perundungan atau bullying, guru ramah dan mendidik, lingkungan bersih dan rapi, ada kamera pengawas, ada prosedur penjemputan yang teratur. Sekolah yang aman membuat orang tua tidak ragu mendaftarkan anaknya. Jadikan orang tua sebagai mitra, bukan sekadar pembayar. Sekolah yang berkembang adalah sekolah yang membangun hubungan baik dengan orang tua. Caranya, parenting bulanan, grup WhatsApp yang kondusif, laporan perkembangan setiap 2 minggu, guru mudah dihubungi dengan cara yang profesional. Kerjasama ini membuat orang tua merasa terlibat, bukan sekadar membayar. Ringkasan sederhana, agar sekolah banyak peminat, mutu guru harus baik, output lulusan harus terbukti, ada program unggulan, manajemen profesional, branding kuat, lingkungan aman, kerjasama dengan orang tua. Sekalipun terpencil, jika nilai manfaat tinggi, maka sekolah akan dipenuhi murid. Demikian uraian ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan renungan, evaluasi, dan langkah nyata bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin berkembang. Semoga setiap sekolah mampu menjadi tempat tumbuhnya generasi berakhlak mulia, cerdas, beradab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita selalu memperbaiki niat, memperkuat kerjasama, meningkatkan kualitas, dan menghadirkan pelayanan terbaik. Ingatlah bahwa keberhasilan sekolah bukan pada megahnya bangunan, tetapi pada hebatnya karakter dan prestasi para siswanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, melapangkan jalan kita, dan memberikan keberkahan pada setiap usaha yang kita lakukan. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah dari kesulitan, dan sempurnakanlah setiap ikhtiar kami dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.